today. Look at the hurting everywhere. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Saya harap sih semuanya baik-baik saja ya, sehat dan aman. Dan baru-baru ini nih pemerintah kita makin memperketat kebijakan lockdown lagi nih. Jadi kita nggak bisa pergi keluar-keluar lagi. Jadi buat yang kalian yang masih mau pergi-pergi ke kemana-mana gitu ya, urungkan niat dulu ya. Nah tapi kita walaupun di rumah kita jangan bosen-bosen ya. Kita jangan terlalu bosen-bosen terus gitu. Karena kita harus ingat kita punya Tuhan yang besar yang ngasih dan besar, dan dia bakal membantu kita, membimbing kita melewati masa-masa seperti ini. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar setiap teman-teman Tuhan yang sedang beribadah di rumah Tuhan bisa beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan agar semua yang di rumah Tuhan tetap diberikan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan kita itu sebenarnya besar banget, tak terbayangkan gitu kemuliaannya. Dan kita sebagai para anak-anaknya itu kita harus memberikan segenap jiwa dan pengharapan kita untuk Tuhan, karena Dia sudah mengorbankan diri mau ke dunia dan menebus dosa kita. Dan karena itu mari kita naikkan pujian tak terbayang kebesaran. Ayo teman-teman, tepuk tangan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Ayo teman-teman, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, dan teman-teman, kita itu dalam kehidupan kita sering gelisah, takut, dan macam-macam sebagainya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu bersikap seperti itu. Dan bagaimana kita bisa keluar dari masa dan semuanya gitu. Kita harus pertama pergi mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapat kekuatan dan ketenangan batin kita. Dan sekarang mari kita menaikkan pujian kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatan kami dalam-Mu Tuhan. Kawallah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bentuk kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan pimpin Tuhan agar firman ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk dan rema untuk kami Tuhan. Kau pimpin Tuhan agar apa yang kami dengar tidak keluar begitu saja Tuhan, tapi bisa kami setinggal dalam hati kami Tuhan, dan menjadi titik agar kami bisa berlaku dengan baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, shalom. Hai anak-anak, apa kabar? Ya, senang bisa bertatap muka dengan kalian sekalipun lewat video jarak jauh seperti ini ya, memanfaatkan teknologi internet, khususnya media YouTube. Jangan merasa kurang afdol kalau kita beribadah di rumah ya, jangan merasa seperti itu. Oke? Dan ini menjadi sebuah ujian yang sangat bagus sekali untuk memurnikan panggilan kita. Ya, virus corona ini memang jahat ya, tetapi di balik kejahatan virus corona ini, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita nggak lihat sisi jahatnya saja, tapi kita bisa ambil sisi baik dari kejahatan yang kita alami. Bukankah itu hal yang kita teladani dari seorang yang bernama Yusuf? Nah, ini saya senang banget ya dengan tokoh yang satu ini, Yusuf. Dia mendapatkan perlakuan dan situasi keadaan yang tidak enak, situasi keadaan yang pahit, keadaan yang rasanya dia sendiri tidak ingin itu terjadi. Tetapi satu hal yang menarik adalah Yusuf berkata begini, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ini pandangan orang beriman. Dengan bahasa lain, saya mau berkata, inilah pola pikir orang yang memiliki panggilan Tuhan. Orang kalau mengalami panggilan Tuhan, pola pikirnya beda, cara pandangnya beda. Dia nggak sama seperti orang dunia, dia nggak sama dengan anak-anak remaja muda di luar sana, dia nggak sama dengan orang-orang yang beragama saja. Tetapi orang yang dipanggil Tuhan, dia pasti punya sudut pandang yang berbeda. Cara berpikirnya jauh, men. Dia berpikir nggak cetek. Apalagi dia berpikir masa lalu. Dia nggak baperan. Dia bukan tipe orang yang ya sudahlah, nasib lah, mau bagaimana. Dia nggak begitu. Dia juga nggak arogan, dia juga nggak ambisi, dia juga pokoknya saya bisa, pokoknya saya yakin, pokoknya saya tahu. Oh, dia bukan emosional. Yusuf ngomong bahwa segala hal mendatangkan kebaikan. Di balik kejahatan, di balik hal yang buruk ada kebaikan. Itu bukan karena emosional, bukan. Tapi karena Yusuf sadar, Yusuf merenung, Yusuf coba flashback pengalaman hidupnya, dan Yusuf coba melihat apa yang dialami akhirnya. Dia tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ini nggak gampang, ya. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan hari demi hari? Ini nggak gampang. Seringkali kita baru merasakan Tuhan beserta kita kalau lagi ada berkat besar, lagi ada mujizat besar, lagi ada untung besar, lagi ada hal yang enak. Maka kita bilang Tuhan menyertai kita. Tetapi pada saat kita dalam susah, dalam masalah, dalam persoalan yang bertubi-tubi, dalam keadaan situasi yang tidak kita inginkan, bisakah kita bilang bahwa Tuhan beserta kita? Belum tentu.
Belum tentu. Belum tentu. Mengapa begitu? Karena kita belum menerima panggilan Tuhan. Karena kita bukan orang yang tahu dan paham tentang panggilan Tuhan. Karena kita belum hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Kalau engkau nggak memahami panggilan Tuhan, engkau akan hancur di telan zaman. Engkau akan hidupmu sia-sia. Engkau tidak akan berarti apa-apa. Mungkin engkau sukses, mungkin engkau punya uang, mungkin engkau punya nama, mungkin engkau punya kelebihan, kemampuan, talenta, bakat, dan semuanya kalian miliki. Tapi semua yang kamu punya itu, semua yang kamu miliki itu, nggak ada artinya, bro. Nggak ada gunanya. Serius. Kenapa nggak ada berguna? Kenapa nggak ada artinya? Karena pada akhirnya semua yang kita perbuat, semua yang kita miliki, kita pertanggungjawabkan kepada satu pribadi. Bukan papamu, bukan mamamu. Ada banyak anak-anak remaja muda, mereka jadi sukses karena tuntutan orang tua. Karena ingin nyenengin orang tua. Biar papi mami saya senang, saya banggain orang tua. Oke, saya tidak menentang hal ini suatu yang baik. Tetapi saya mau beritahu, kalau bicara soal panggilan Tuhan, bukan ini dasarnya. Kalau engkau dasarnya ini, suatu kali engkau akan kecewa sama orang tuamu. Bahkan mungkin suatu kali orang tuamu yang kecewa sama kamu. Oke? Ya. Oleh karena itu hati-hati. Bukan ini dasar panggilan Tuhan. Ya. Ada juga anak-anak muda yang coba ingin membuktikan dirinya karena dia ingin menunjukkan balas dendam kepada orang-orang yang menghinanya, yang mencacinya, yang merendahkannya, yang menganggap enteng. Iya, ya kan? Mungkin itu bisa kakaknya, bisa cicitnya, bisa dedeknya, bisa tantenya, bisa pamannya, mungkin orang-orang keluarga, mungkin papa mamanya juga yang merendahkan dia. Ya, atau teman-temannya yang membuli, yang menghina, yang merendahkan. Ini banyak sekali. Tapi saya mau beritahu, ini bukan dasar panggilan. Kalau kalian ada yang punya niat seperti itu, jangan teruskan. Karena bahayanya apa? Bahaya kau akan jatuh dalam kesombongan, kecongkakan, dan merasa diri engkau hebat dan kuat. Lalu bahaya berikutnya apa? Ya, engkau pamer, engkau akan menghina, engkau merendahkan balik orang-orang yang dulu pernah melecehkan dan menganggap kamu rendah. Oke? Ya. Nah, panggilan Tuhan juga bukan karena kamu punya cita-cita, karena kamu punya mimpi, karena kamu punya angan-angan untuk masa depan. Kamu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi bisnismen, mau jadi, ya terserah. Itu bagus. Tetapi it's not calling. Itu bukan panggilan Tuhan buat kalian. Coba cek dan recheck. Ya, kamu itu hidup mau kemana? Kamu itu hidup mau kemana? Kamu itu hidup mau kemana? Dibawa kemana? Itu pertanyaan yang penting. Kenapa tadi saya katakan bahwa cita-cita, impian, harapan, target-target kamu di masa depan itu bukan panggilan? Ya, karena itu datangnya adalah dari kamu tadinya punya contoh, kamu tuh punya figur, kamu punya teladan, ya. Gara-gara tuh orang, gara-gara kamu kagum sama tokoh itu, kamu pengen kayak dia, kamu mau kayak dia. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah rangsangan, itu sebuah terapi, itu adalah sebuah inspirasi. Ya, tapi itu bukan panggilan Tuhan. Kamu terinspirasi, kamu pengen kayak orang itu, kamu pengen jadi kayak dia. Ya, dulu saya tuh punya cita-cita, awalnya itu pengen jadi ya atlet bulu tangkis. Jadi cocok lah ya. Ya, karena saya itu suka bulu tangkis dan saya terinspirasi dengan pemain-pemain atlet Indonesia yang juara dunia, yang berhasil di kancah internasional ya. Karena olahraga Indonesia yang satu-satunya menurut saya yang paling bisa konsisten dan generasi demi generasi tetap ada adalah bulu tangkis. Ya, bisa memecahkan rekor dunia soalnya. Ya, jadi itu ada satu minat di sana. Ya, lalu berganti. Saya mulai pengen apa? Pengen jadi tentara. Karena teman juga pengen tentara dan saya juga pengen jadi tentara. Salah satu yang saya suka adalah saya pengen jadi tentara angkatan udara. Nah, suka tuh terbang-terbang ke atas. Jadi saya nggak takut ketinggian.
Seneng kalau misalnya meluncur dari atas ke bawah itu seneng banget. Dia teriak ketawa itu lepas, aduh lega banget ya kan. Apalagi kalau jadi tentara nembakin dari atas, enak banget. Udah kayak nembakin semut kan, gitu. Terbang kan bisa lepas, lari gitu. Kalau tertembak pesawatnya bisa turun pakai terjun payung. Ya banyak hal. Ya, nah berubah lagi. Jadi apa? Pengen jadi insinyur pertanian. Ya, insinyur pertanian. Karena dulu orang tua saya juga petani dan saya juga dulu sempat sekolah di sekolah jurusan pertanian. Jadi ya mau nggak mau dong, ya kan udah ambil jurusannya pertanian, udah ambilnya bidang pertanian, masa nggak mau jadi insinyur pertanian? Nah gitu. Sama kayak kamu kuliah sarjana ekonomi mau jadi apa? Dan kamu arsitek mau jadi apa? Pasti jadi arsitek lah, ya kan? Kamu mau kuliah apa lagi misalnya? Ya kedua kuliah tentang public speaking misalnya, kamu pasti akan area kerja kamu ya ke sana. Tapi itu bukan panggilan bro, itu profesi, itu karir. Ya bukan berarti itu salah, semua itu salah. No bukan. Tapi kalau boleh dibikin tangga urutan, mau dibikin skala, number one yang paling tertinggi di atas segalanya adalah panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan itu nomor satu. Tapi banyak anak-anak remaja muda hari-hari ini sudah mulai hilang panggilan Tuhan. Sudah mulai luntur panggilan Tuhan. Bahkan yang paling miris adalah sudah nggak kenal panggilan Tuhan. Sudah nggak mau peduli panggilan Tuhan. Udah nggak mau tahu panggilan Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan ada di level paling bawah. Urutan paling bawah. Dan ini keberhasilan setan. Ini keberhasilan dunia mempengaruhi anak-anak Tuhan, mempengaruhi gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan kehilangan arah, kehilangan tujuan. Akhirnya apa? Tidak ada lagi generasi penerus Yusuf di dunia ini. Tidak ada muncul lagi anak-anak remaja muda seperti Yusuf. Baik di Indonesia maupun di dunia. Udah mulai kehilangan. Ya, sudah mulai kehilangan. Wah, ini bahaya sekali. Kalau kita nggak kembali lagi ke panggilan Tuhan. Waduh, itu repot sekali. Nah, jadi mulai ngerti sekarang ya, mulai jelas. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan ya. Tapi oke lah, saya cuma ingin sampaikan kalian satu ayat. Ini ayat panggilan Tuhan buat kita semua. Ya, saya bacakan ayatnya ya dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, satu ayat ini menjadi dasar untuk kalian ngerti apa sih yang namanya panggilan Tuhan itu. Dan bagaimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan panggilan Tuhan. Dan apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya untuk kamu bisa dapetin panggilan Tuhan. Ayat ini jawabannya. Ayat ini jawabannya. Ya, mari perhatikan baik-baik. Ya, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ayat ini diawal dengan kalimat ini. Tetapi kamulah. You. Kamu. Kamu siapa? Nah, ini masalahnya. Who am I? Siapa saya? Nah, kamu tahu siapa saya dari mana? Ya, maksudnya bukan nama ya, bukan tempat tinggal, alamat, bukan biodata pribadi. Lebih dalam pertanyaan ini. Who are you? Siapa kamu? Nah, kita dapat omongan siapa kamu, siapa saya ini dari siapa? Papa mamamu seringkali anggap kamu siapa? Teman-temanmu seringkali anggap kamu siapa? Ya, bahkan mungkin diri kamu sendiri kamu anggap dirimu siapa? Nah, kalau kamu nggak punya pengertian siapa saya, maka kita tidak akan bisa mengerti panggilan Tuhan. Nah, dari mana kamu bisa temukan jawaban siapa saya? Nggak ada jalan lain dari si penciptamu yang punya kamu, yang memiliki kamu.
Dengar baik-baik, papa mamamu bukan pemilik hidup kamu selama-lamanya. Teman kamu bukan pemilik kamu hidup selama-lamanya. Pacar kamu apalagi. Anak remaja zaman now, pacaran gampang putus nyambung. Baru putus bisa langsung pindah ke lain hati dalam waktu singkat. Kalaupun berjalan gak tahan lama. Jadi siapa kamu? Siapa kamu ini? Ya, kamu tahu kamu itu tentang siapa, bukan dari orang lain, bukan dari bosmu, bukan dari dosenmu, bukan dari gurumu. Siapa kamu? Apalagi bukan dari setan, bukan dari apa kata dunia ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Tapi apa kata firman Tuhan? Yang ngomong firman Tuhan, yang punya hidup kamu. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan yang punya. Semua talenta bakat karunia yang kamu punya Tuhan yang punya. Ya, seluruh hidup kamu Tuhan yang punya. Nah, kalau kamu udah ngerti ini, maka ini dasar panggilan Tuhan yang paling penting. Temukan dulu siapa saya. Nah, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan ditutup dengan kata umat kepunyaan Tuhan. Wow, kamu ada yang punya, bro. Kamu ada yang miliki. Waduh, senang gak sih kalau kamu dimiliki Tuhan? Ya, kalau kamu lihat di parkiran mobil ada mobil-mobil mewah gitu ya. Seringkali kan kita suka mikir, aduh itu mobilnya keren banget, bagus banget. Tapi kan itu bukan punya kamu. Kamu cuma ngagum itu mobil bagus, mobil keren, tapi itu bukan punya kamu. Kita ngiler aja ngeliatin punya orang, ya kan? Tapi itu bukan punya kamu. Apa jadinya kalau itu punya kamu sesungguhnya? Ya, teman kamu lagi ngomongin, wih itu mobil keren banget loh, bagus banget, warnanya gue keren banget, gue suka lagi, bodinya gue suka, wih ini mobil yang paling gue impikan. Lalu kamu di sampingnya, mobil gue bro, keren, yakin gak? Ya kan? Kita merasa bangga gitu loh, karena kita memiliki sesuatu yang berkelas, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tinggi nilainya. Dan itu hebatnya Tuhan memiliki kamu, ya, memiliki kamu. Kalaupun mungkin kamu merasa saya nggak punya mobil, saya nggak punya harta, saya nggak punya barang mewah seperti teman-teman saya yang branded, it's okay. Persoalannya bukan masalah barang bendanya, jangan-jangan itu juga kredit bro, itu juga punya orang, itu juga pinjaman, ya kan? Gak apa-apa, lebih baik kita punya sendiri, tapi itu milik kita sendiri. Kita nggak ngutang, kita nggak maksain orang, kita nggak merugikan orang, ya kan? Sederhana, asal punya sendiri. Kalau punya nyicil kredit, yang penting punya sendiri, ya kan? Tapi persoalannya adalah sekali lagi bukan soal mewah barangnya, tapi siapa yang punya, ya kan? Siapa yang punya itu paling penting. Kalau yang punya orangnya tidak bagus, yang punya tabiatnya jelek, yang punya tipe orangnya adalah meresahkan masyarakat, tapi yang punya para bajingan, para berandal, para preman, para orang-orang pendosa, orang-orang yang tidak punya nilai mulia, ya, kamu mau? Nggak mau kan? Ya, dan yang punya kamu bukan model begitu. Yang punya kamu Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang memiliki kamu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu baik. Nah, dan saya yakin kalau orang baik gak mungkin dia pengen punya barang-barang yang gak baik. Kalau orang kudus gak mungkin dia pengen punya barang-barang yang gak kudus. Kalau orang kasih, nggak mungkin dia pengen punya barang-barang yang tidak ada nilai kasihnya. Nggak mungkin. Kalau ada berarti nggak kudus dia, nggak baik dia, nggak kasih dia. Betul nggak? Nah, Tuhan punya kamu, Tuhan miliki kamu. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Wow, karena yang punya Tuhan, makanya kamu pilihan Tuhan. Kamu dipilih Tuhan, itu calling. Tuhan yang memilih kamu, nak. Tuhan yang pilih kamu. Ya.
Dan bukan hanya Tuhan pilih kamu. Ayat ini berkata, kamulah bangsa yang terpilih, kamu sebagai imamat rajani. Wow. Ibarat kata itu imamat rajani itu begini. Imamat itu ada dua kata nih, imamat dan rajani. Imamat itu artinya kamu sebagai perantara. Ya jubir lah kalau zaman now itu. Pak Jokowi punya juru bicara, pengantaranya. Jadi bukan Pak Jokowi yang ngomong, dia yang ngomong. Tetapi apapun yang dikatakan jubir, Pak Jokowi setuju. Ya, tidak menentang, tidak berbeda pendapat. Nah itu imamat tuh modelnya begitu kalau diaplikasikan zaman sekarang. Kalau zaman dulu imamat ya yang bertugas di bait Allah ya sebagai perantara bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau bicara lewat imam, kalau bangsa Israel mau ngomong sama Tuhan lewat imam. Jadi dia sebagai pengantaranya, mirip kayak translate penerjemah begitu. Nah, kamu itu dipanggil Tuhan untuk menjadi imamat itu. Bagaimana orang lain bisa kenal Tuhan lewat kamu. Dan bagaimana Tuhan bisa bekerja, Tuhan nyata, Tuhan hidup lewat kamu juga. Jadi kamu tuh imamat dan rajani lagi. Rajani artinya raja. Kamu perantara seorang raja. Ya, pimpinan. Kamu bukan perantara satpam. Kamu bukan perantaranya ya OB. Kamu bukan perantaranya yang kelas bawah. Kamu perantara yang di atas. Keren gak sih? Itu callingnya Tuhan buat kamu loh. Kamu diposisikan seperti itu, ya. Tetapi masalahnya adalah kamu nyadar nggak? Satu, yang kedua, kamu pantas nggak? Sudah pantas nggak? Lihat cara hidup kamu, lihat kehidupan kamu, lihat tutur kata kamu, lihat apa yang kamu targetkan, apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar. Sejalan nggak sama yang di belakangmu? Sejalan nggak dengan raja? Sejalan nggak dengan yang menjadi perantaramu itu? Oke? Nah, yang terakhir adalah kamu bukan hanya sebagai pilihan, kamu bukan hanya sebagai imamat rajani, tetapi sebagai bangsa yang kudus. Kesucian itu menjadi rambu, menjadi benteng, menjadi arah panggilan Tuhan. Ya, artinya apa? Kalau seseorang dipanggil Tuhan, pasti hidup dalam kekudusan. Kalau dia nggak dipanggil Tuhan, maka dia tidak akan peduli dengan soal kekudusan. Ya, nggak peduli. Ya, paling munafik saja. Ya, pura-pura baik. Dia tidak kudus, dia tidak berjalan di jalan yang lurus, dan dia tidak tulus. Nah, sebagai orang yang kudus, anak muda yang terpanggil oleh Tuhan, maka ketulusan, kekudusan, dan kelurusan hidup ini menjadi kekuatannya. Ini menjadi tandanya bahwa kamu benar-benar adalah bangsa yang kudus. So, profesi apapun is okay. Kamu pengen cita-cita apa silakan. Kamu mau mimpi apa silakan. Tapi coba cek dan recheck. Kalau kamu sudah dapatkan itu, kamu miliki itu, apakah kamu tetap lurus? Apakah kamu tetap kudus? Apakah kamu tetap tulus? Oke? Jadi itu yang kakak bisa sampaikan soal masalah panggilan Tuhan ini. Ada banyak hal sebetulnya yang ada di kepala, di hati yang ingin saya bagikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Namun kakak menyampaikan sedikit saja hal-hal yang sangat prinsip dalam panggilan Tuhan. Jangan lupa ya bahwa panggilan Tuhan itu didasari oleh Tuhan sendiri yang memilih kamu. Tuhan sendiri yang mempunyai kamu. Kamu milik Tuhan, kamu punya Tuhan. Sadari itu. Who am I? Sadari bahwa kamu adalah milik Tuhan. Sadari bahwa kamu punya Tuhan. Ya, di belakang kamu ada Tuhan. Mungkin papamu bisa ngecewakan, mamamu bisa ngecewakan, teman bisa ngecewakan, siapapun yang kamu bisa kecewakan, bahkan kamu sendiri bisa mengecewakan dirimu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah kecewakan kamu. Sebaliknya kita lah yang sering kecewakan Tuhan.
Tapi kalau kamu mengerti panggilan Tuhan, mulai hari ini bangkit, kamu buktikan bahwa kamu orang yang menyenangkan Tuhan dan membanggakan Tuhan. Kak Donald ingatkan kalian semua, jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan anggap enteng panggilan Tuhan. Dan jangan jual panggilan Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan Kak Donald kita melangkah menuju panggilan Tuhan. Sampai suatu hari nanti kita menerima mahkota. Kita menerima tempat di rumah Bapa yang abadi. Dan kita mendapatkan upah yang besar di surga nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau singkapkan, Kau nyatakan, Engkau ubahkan, Engkau pulihkan anak-anak muda ini. Untuk kami tahu panggilan-Mu dan tetap menjadikan panggilan-Mu di atas segalanya. Roh Kudus terangi kami, Roh Kudus tarik kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus ajari kami untuk kami tetap hidup dalam panggilan. Tuhan tolong biar anak-anak muda di tempat ini bangkit menjadi generasi-generasi Yusuf dimanapun kami ditempatkan. Bantu kami Tuhan untuk mengerti panggilan-Mu. Sekalipun kami masih banyak perlu belajar lagi, banyak firman yang perlu kami bekali lagi. Namun kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali lari dari panggilan, kalau seringkali kami melecehkan panggilan, kalau kami seringkali takut memenuhi panggilan. Tuhan tolonglah, bawalah kami pada panggilan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah memberi teladan buat kami Yesus, bahwa Engkau datang ke dunia ini memenuhi panggilan Bapa. Dan Engkau hidupi panggilan Bapa. Engkau teguh dengan panggilan Bapa. Engkau tidak lari dari panggilan Bapa. Sekalipun banyak rintangan, banyak godaan, banyak hal yang ingin menghambat. Tetapi Yesus tetap kuat, Yesus tetap bertahan, Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib. Karena Engkau sudah sanggup, maka kami yakin Yesus juga sanggup menolong kami. Karena Yesus telah lewati, maka kami pun sanggup Tuhan Yesus tolong untuk lewati. Karena Yesus telah berhasil, maka kami percaya Yesus pun berhasil menolong kami memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin membanggakan Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang adik-adik angkatlah kedua tangan, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa di surga yang akan mencurahkan berkat bagi kalian semua. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam happy, my choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy.